AC-nya kayaknya dimatikan ya teman-teman ya, untuk mendapatkan speed yang diharapkan. Wow, fast charging loh teman-teman, luar biasa, bukan kaleng-kaleng nih. Halo teman-teman, hari ini saya sudah berada di stasiun Batu Ceper. Dari stasiun ini, tinggal nyebrang sedikit saja, kita akan tiba di Terminal Poris Pelawat, Tangerang. Di terminal ini biasanya banyak sekali bis-bis keren parkir di shelter keberangkatan. Sore ini saya akan berangkat dari Poris Pelawat menuju Lumajang bersama Akas Aurora. Setibanya di terminal, saya langsung menukarkan tiket digital dengan tiket fisik di loket A03. Kalau kalian bingung dengan posisi loketnya, kalian tinggal cari M-Trans Lounge dan posisi loketnya berseberangan dengan M-Trans Lounge. Seperti ini tiket fisiknya, mirip dengan punyanya 27 Trans. Untuk harga tiketnya ini adalah Rp470.000 via aplikasi Bis Merah. Untuk informasi, ini adalah eksekutif kelas ya. Dan sekedar informasi, katanya sih kalau kalian beli di agennya harganya bisa lebih murah. Ini dia kalau kalian mau pesan tiket melalui agen keberangkatan di Terminal Poris Pelawat. Ini dia unit yang akan mengantarkan saya ke Jember, Akas Aurora dengan nickname Alpha Centaur. Berbodi jet base 5 dari Adipotro dan kabarnya bis ini menggunakan sasis Hino RM280 yang sudah dilengkapi dengan air suspension. Langsung saja yuk kita cek ada apa saja di dalam bis ini. Kita mulai dari bagian belakang seperti biasa. Di bagian belakang ada dispenser yang juga dilengkapi dengan berbagai macam minuman dan juga pop mie. Lalu di bagian belakang juga ini ada sekatnya teman-teman. Sekat ini memisahkan dua buah ruangan. Yang sebelah kanan ada toilet yang bentuknya tidak estetik tapi cukup bersih dan juga cukup luas. Sedangkan ruangan di sebelah kiri ada smoking area atau smoking room yang bisa teman-teman gunakan ketika bisnya sedang berjalan. Di perjalanan kali ini saya duduk di seat 1D, yaitu di seat baris depan sebelah kanan teman-teman. Kita lihat ada apa aja di bagian depan dari bis ini. Kita lihat ada jam, TV besar, dan juga ada table atau sedikit cup holder untuk penumpang di bagian baris depan.
Jika kita menengok bagian atas, di bagian atas ada 2 buah louvre AC, 2 buah lampu, dan juga 2 buah port USB. Seperti desain Jet Bus 5 pada umumnya ya. Untuk leg space-nya, saya pikir leg space di Akas Aurora ini sudah lebih baik teman-teman. Sangat jauh dan juga sangat lega untuk penumpang baris depan. Oh ya, sebagai informasi, bis ini menganut sistem leg rest 1 buah atau single leg rest ya teman-teman. Sayangnya di perjalanan kali ini bis ketika keluar dari Prowilis Pelawat dia tidak langsung masuk tol, tapi harus menyusuri jalan BSD terlebih dahulu teman-teman. Ketika saya tanya kenapa tidak langsung masuk ke jalan tol, karena menurut mereka kemungkinan ada penumpang di sekitar BSD ataupun Ciputat. Jadi mereka menjaga kemungkinan ada penumpang yang akan naik dadakan teman-teman. Sebenarnya bagi saya seorang pekerja yang menggunakan transportasi bis untuk pulang pergi, ini membuat saya sedikit khawatir teman-teman, karena saya khawatir tiba di tujuan tidak tepat pada waktunya. Sekitar jam 5 sore, saya masih berada di Jakarta Timur teman-teman, dan belum memasuki wilayah Bekasi. Daripada bengong, langsung aja kita lihat fasilitas lain yang ada di bis ini, seperti bagaimana kondisi seatnya dan lain sebagainya. Untuk kursinya sendiri, ini didesain oleh Rimba Kencana. Nah, seperti ini dia desain dari seatnya. Lalu di bagian sampingnya ada reclining seat atau tuas untuk merebahkan seat atau kursinya. Di bagian depan ada cup holder dan juga ada sedikit cantelan atau pengait untuk menaruh tas ataupun kantong plastik. Lalu di bagian bawahnya ada kantong atau pocket untuk menaruh handphone ataupun hal lainnya ketika kita akan mengecas handphone kita. Di setiap seat sudah disediakan bantal dan juga selimut yang cukup tebal teman-teman. Ini yang saya suka, di bagian belakang dari seatnya ada neck pillow ataupun bantal kecil yang bisa menyangga kepala kita ketika kita bersandar di kursinya. Berikut ini saya berikan gambaran bagaimana posisi paling rebah dari seat Akas Aurora. Seperti ini dia posisi rebahnya. Tidak terlalu rebah, tapi cukup buat kita bisa beristirahat selama perjalanan. Desain seat dari Rimba Kencana ini memang sangat manis ya teman-teman ya. Ada nomor seatnya dan juga dilengkapi dengan port USB untuk mencas handphone.
untuk yang di bagian lorong, sedangkan untuk yang di bagian kaca berada di depan dari seat masing-masing. Sekarang kita lihat untuk leg space-nya. Dengan tinggi badan 160 cm, saya pikir leg space di Akas Aurora ini masih cukup luas, teman-teman. Saya mencoba mencari tahu jam berapa saat ini. Sekitar jam setengah 6 sore kita masih berjibaku dengan kemacetan kota Jakarta, teman-teman. Ini masih sangat lama sekali kita keluar dari Jabodetabek, teman-teman. Sekitar jam 6.15 bis menuju ke Pulau Gebang, teman-teman. Karena di sana ada penumpang yang akan ikut bersama kita menuju Jember. Begitu tiba di terminal Pulau Gebang, kita langsung dibagikan snack dalam bentuk tote bag seperti ini, teman-teman. Langsung kita cek ada apa aja isi dari snack yang diberikan oleh Akas Aurora. Kalau kita lihat di YouTuber yang lainnya, itu sangat full dengan snack ya, teman-teman ya. Apakah kita kali ini sama? Nah, isinya ada teh Javana, roti deli, air mineral, lalu kemudian ada momotaro, ini tuh sejenis kayak crackers gitu, teman-teman. Lalu ada juga momotaro bukan crackers, teman-teman, tapi biskuit ya. Terus kemudian ada ucapan terima kasih, greeting card, dan terus kemudian sudah tidak ada lagi. Nah, ini ada tisu basah saja, teman-teman. Nah, sudah tidak ada lagi, hanya ada sekitar 4 item makanan. Nah, seperti ini, minuman 2 buah, 2 botol, lalu kemudian ada roti dan juga ada biskuit. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, ada pop mie di area dispenser, teman-teman, yang bisa teman-teman nikmati selama perjalanan. Ketika keluar dari terminal Pulau Gebang pun kita harus berhenti cukup lama, teman-teman, di pinggir jalan tol karena ada penumpang yang akan naik juga. Tapi ternyata penumpangnya harus berpindah tempat untuk bisa naik Akas Aurora ini. Satu hal yang menurut saya sangat patut diacungi jempol adalah untuk port USB yang berada di dekat jendela, dia sudah menggunakan sistem fast charging, teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia fast charging, teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Ini sangat membantu sekali buat teman-teman yang naik Akas Aurora ini. Sedangkan jika kita menggunakan port USB yang berada di atas, dia belum menggunakan sistem fast charging. Nah, berbeda ya, teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau naik Akas Aurora, silahkan pilih tempat duduk yang berada dekat dengan jendela.
atau dengan kaca seperti itu. Sekitar hampir jam 9 malam atau lebih tepatnya jam 20.47 menit, kita hampir tiba di rest area Cikedung di rumah makan Taman Selera. Kita akan melakukan servis makan di sana dan sistem servis makannya adalah prasmanan. Sebelum turun, pastikan barang-barang berharga milik teman-teman dibawa turun ketika naik bis ya. Dan juga untuk tiketnya dibawa sebagai bukti atau nanti kita akan scan barcode untuk mendapatkan pelayanan servis makan. Nah, seperti ini suasananya atau kondisinya ketika kita akan melakukan servis makan di Taman Selera Cikedung. Berikut ini adalah menu-menu yang ada di Taman Selera Cikedung. Ada sambal, oseng kol dan juga kacang panjang, dan ini dia menu yang saya pilih. Selesai makan seperti biasa kita langsung sholat jama' takhir teman-teman. Sudah sekedar mengingatkan untuk jama' takhir kita sholat isya terlebih dahulu lalu kemudian sholat maghrib. Sekitar jam 9.30 malam, bis kembali diberangkatkan menuju Lumajang. Di sini yang awalnya aku bete banget teman-teman karena bisnya itu dari Polis Pelawat melipir ke daerah BSD, Ciputat dan lain sebagainya. Itu yang aku pikir akan memperlambat aku tiba di tujuan karena saya harus kembali bekerja di besok harinya seperti itu. Tapi saya cukup terkejut ya karena memang Akas Aurora ini memiliki kecepatan yang luar biasa teman-teman. Ketika bis sudah memasuki daerah tol atau jalan tol, semua lampu dimatikan, semua lampu kabin dimatikan dan juga saya rasa AC di dalam kabin juga sedikit dikurangi untuk pendinginnya ya. Dan sepertinya supir fokus untuk menambah kecepatan. Saya coba merekam kecepatan bis yang saya dapatkan 106 km per jam ketika saya rekam. Tapi saya pikir ini lebih dari 106 km per jam. Karena beberapa kali di luar rekaman, saya mendapatkan kecepatan yang hampir 120 km per jam. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, yang tadinya embun di kaca itu banyak sekali karena saking dinginnya ruangan di dalam bis. Dan kali ini benar-benar hilang. Dan saya malam itu tidak perlu menggunakan selimut karena memang suasana di dalam bis tidak begitu dingin. Mungkin karena memang supir sedang mengejar waktu tiba di Lumajang ataupun di Jember teman-teman. Jujur aja bagi saya pribadi, tidak adanya
atau tidak terasanya AC di dalam bis ini cukup mengganggu, tapi saya lebih suka untuk tiba tepat waktu di daerah atau di tempat tujuan saya nanti. Jadi saya bisa mentolerir ini. Bagi saya ya, bagi teman-teman yang lain yang mungkin juga akan ikut dengan bis Aurora ini, Akas Aurora, teman-teman bisa mendiskusikannya dengan kru di dalam bis. Sekitar jam 4 pagi bis sudah sampai di gerbang tol Warugunung, yang artinya kita sudah sampai di Surabaya. Bersamaan dengan 27 Trans yang baru aja kita lewati, teman-teman. Lalu bis langsung berangkat lagi menuju Probolinggo ataupun langsung ke Lumajang. Sekitar jam 4.48 menit atau sekitar jam 5 kurang 10 kita berada di gerbang tol Sidoarjo 2 untuk tembus terus menuju tol Gempol dan terus ke Pandaan dan juga tol Leces atau Probolinggo Timur, teman-teman. Dan benar saja sekitar jam 5.40 bis kita sudah tiba di Probolinggo Timur. Dari sini bis akan terus menyusuri jalan arteri atau jalan umum biasanya menuju ke Lumajang. Sekitar jam 6 kurang 5 menit, kita sudah sampai di perbatasan Probolinggo dan juga Kabupaten Lumajang. Tadinya saya khawatir karena daerah ini biasanya daerah yang rawan macet karena adanya pasar pagi, seperti yang ada di daerah Lumajang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini biasanya ada atau terjadi pada pagi hari di Pasar Pisang. Luar biasa sekali menurut saya perjalanan saya kali ini dengan Akas Aurora, karena dari Poris Pelawat itu kita berangkat sekitar jam 5 sore, tapi sampai di Lumajang itu sekitar jam setengah 7 pagi. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena memang
rute yang dipilih adalah rute yang tidak biasa. Ketika keluar dari Terminal Polres Pelawat, bis tidak langsung masuk ke jalan tol, tapi masuk dulu atau melipir dulu ke daerah BSD dan juga Ciputat. Ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan juga kita akan bertemu dengan pasar pagi seperti di Lumajang seperti ini. Tapi waktu ketibaan di Lumajang itu masih bisa terkontrol ataupun sebelum masuk jam kerja saya. Ini menurut saya sebuah hal yang luar biasa, dan saya pikir Akas Aurora akan menjadi salah satu bis andalan saya ketika pulang ataupun berangkat ke tempat kerja. Pukul 28 kemarin. 28, oh kemarin. Nah, Terus mulai ngejar tuh Pekalongan turun. Terus habis gitu Subang turun. Kerawang turun. ini kayaknya nanti Barat, tanggal berapa? Tanggal 24 kayak saya balik pakai yang belum buka ya Pak ya? Yang ke Bogor. Yang ke Bogor Tanggal 1 ya? Ya, ini bisnya Bogor ini sebenarnya. Oh, oke. Yang Avante itu bis. Oke, demikian perjalanan saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Jangan lupa like dan komen di video saya kali ini. Terima kasih.